Kamu kira cuma film drama aja yang penuh konflik? Ternyata di dunia nyata, pertarungan antara Israel dan Palestina jadi panggung besar geopolitik yang panas banget. Israel blokade total bantuan kemanusiaan ke Gaza, bikin jutaan orang kelaparan dan menderita. Dunia marah? Iya, tapi cuma Cina yang berani ngomong keras, ngebully Israel di PBB, sampai siap gelontorin ratusan triliun rupiah buat bangun ulang Gaza. Nggak cuma Cina, Mesir, Rusia, dan Eropa juga ikut nimbrung, nunjukin bahwa ada kekuatan baru yang enggak mau diam lihat ketidakadilan. Amerika malah mulai goyah dan tarik dukungan. Kamu penasaran gimana sih strategi mereka? Apa artinya ini buat rakyat Gaza dan peta kekuatan dunia? Tonton sampai habis, biar nggak ketinggalan drama politik paling panas. Ya ampun, bener-bener nggak ada habisnya drama Israel di Gaza. Kayak serial TV yang nggak pernah tamat, tapi bedanya ini berdarah-darah dan bikin dunia geram. Sekarang, Zionis Israel ngelakuin hal yang paling ngeselin, ngeblokir semua bantuan kemanusiaan masuk Gaza. Bayangin, 2 bulan berturut-turut, mereka nutup jalur makanan, obat, bahkan bahan bangunan. Alasannya, katanya takut disalahgunakan sama Hamas. Padahal jelas-jelas itu dalih murahan buat menindas rakyat yang lagi kelaparan. Gila, apalagi yang kurang dari kejamnya rezim ini. Nah, yang bikin seru, gak cuma orang biasa yang marah. Cina, ya si negeri tirai bambu yang biasanya adem ayem dan penuh strategi, sekarang udah nggak tahan. Mereka pasang badan, ngeluarin pernyataan keras yang bikin gempar Dewan Keamanan PBB. Fu Song, utusan tetap China di PBB, nggak main-main ngomongnya. Israel harus buka akses bantuan penuh. Ini bukan ajang buat main politik atau perang, ini soal kemanusiaan. Lantang banget, kayak ngasih tamparan keras ke muka Israel. Tapi tunggu, Cina nggak cuma nyentil lewat kata-kata. Mereka udah siapin strategi besar buat bantu Palestina. Ada kabar Beijing mau gelontorin dana fantastis sekitar 865 triliun rupiah buat bangun ulang Gaza yang hancur lebur. Mega proyek rekonstruksi ini nggak cuma omong kosong, tapi dukungan nyata yang disambut hangat oleh negara-negara Eropa seperti Italia, Inggris, dan Jerman. Bayangin, negara-negara yang biasanya cuek aja, sekarang kompak dukung Cina. Ini bener-bener bikin Israel tambah pusing. Lalu ada Mesir yang nggak mau kalah. Negeri piramida ini makin erat jalinan kerja sama militernya sama Cina. Mereka bahkan bareng-bareng latihan militer gabungan, tanda kalau Mesir siap jadi sekutu kuat Cina lawan tekanan Israel. Plus, Mesir sudah mulai nyuplai persenjataan canggih dari Beijing, seperti pesawat tempur J-10 dan sistem pertahanan HQ-9B. Ini bukan main-main, ini sinyal politik keras buat Israel dan Amerika Serikat yang selama ini sok kuat dukung Israel. Dan kalau kamu pikir cuma Mesir, tunggu dulu. Rusia juga masuk gelanggang. Duta Besar Rusia di PBB, Vesle Nebenzia, dengan tegas mengecam kebijakan Israel yang katanya merusak netralitas PBB. Gaya katanya halus tapi jelas, Israel memanipulasi situasi kemanusiaan buat kepentingan sendiri, bikin organisasi dunia kayak PBB jadi nggak kredibel. Ini tamparan keras lagi yang bikin Israel makin terpojok. Sementara itu Amerika Serikat yang biasanya jadi pelindung Israel malah mulai mundur. Bahkan kabarnya mereka mulai ngambek dan tarik dukungan. Itu karena mereka mau Israel berhenti perang di Gaza. Tapi lucunya, ISO nggak punya kuasa untuk maksa Israel kayak bilang, kami bukan pemerintah kalian. Ya berabe banget kan, Israel kini jalan sendiri menghadapi gelombang protes global. Intinya, Cina dengan sekutu-sekutunya sekarang jadi kekuatan baru yang serius ingin mematahkan monopoli Israel soal Palestina. Dengan diplomasi, dana, dan kekuatan militer yang makin kuat, mereka nggak cuma ngomong doang, tapi bergerak nyata buat nyelamatin rakyat Gaza dari penderitaan. Dan ini baru awal drama geopolitik yang bisa bikin panggung dunia bergejolak makin seru. Jadi, lu bayangin deh, Israel tuh kayak pemain film yang udah kehabisan naskah tapi maksa terus ngejalanin adegan brutalnya. Blokade itu udah kayak senjata utama mereka buat mencekik Gaza. Tujuannya jelas, bikin rakyat Palestina kelaparan, lemah, dan akhirnya gampang diatur. Strategi kotor yang bikin siapapun yang punya nurani jadi pengen ngamuk. Tapi yang bikin situasi makin pelik, Cina nggak mau cuma diem. Mereka udah mulai main di 2 arena sekaligus, diplomasi dan aksi nyata. Di PBB, utusan Cina Fu Song gahar banget. Dia bilang, ini soal kemanusiaan bukan politik. Israel harus cabut blokadenya dan buka akses bantuan. Gak cuma ngomong doang, Cina juga ngancem bakal gerak lebih jauh kalau Israel tetap bandel. Lalu ada langkah yang bikin dunia mata melotot.
Cina siapin duit ratusan triliun rupiah buat bangun ulang Gaza. Gak tanggung-tanggung, dana itu bakal dipakai buat rekonstruksi infrastruktur yang hancur lebur. Rumah, sekolah, rumah sakit. Ini bukan cuma proyek amal biasa, tapi semacam tendangan geopolitik buat nunjukin kalau Cina serius banget ngasih solusi. Bukan cuma kritik doang. Dukungan gak cuma datang dari Cina. Negara-negara Eropa kayak Italia, Inggris, dan Jerman ikut nyimak dan angkat tangan bilang, kita juga dukung. Makin banyak suara yang menyuarakan agar Israel stop main blokade, semakin jelas juga bahwa isolasi politik buat Israel makin kentara. Ini semacam gerakan multinasional yang bikin Israel makin terpojok di panggung dunia. Nah, Mesir juga nggak mau kalah. Selama ini Mesir kan dikenal bermain aman antara Barat dan Timur Tengah, tapi sekarang mereka malah makin berani. Kerja sama militernya sama Cina makin erat, latihan gabungan terus digelar. Bahkan Mesir mulai beli persenjataan canggih dari Cina, kayak pesawat tempur J-10 dan sistem pertahanan udara HQ-9B. Ini bukan cuma soal militer, tapi sinyal politik kuat. Mesir dan Cina udah sejalan buat lawan dominasi Barat Israel. Rusia juga ikutan nimbrung. Duta Besar Rusia di PBB, Vesely Nebenzia, dengan gaya diplomatis tapi pedas, nyerang kebijakan Israel. Dia bilang, tindakan Israel udah mengganggu netralitas PBB dan membuat PBB kehilangan kredibilitas. Jadi, Rusia nggak segan-segan pasang badan buat Palestina, memperkuat tekanan diplomatik terhadap Israel. Sedangkan Amerika Serikat, kayak badut yang bingung, mereka mulai mundur perlahan. Selama ini, Ais Wasem yang sering jadi tameng Israel, sekarang mulai kasih kode pengurangan dukungan. Mereka pengen Israel berhenti perang, tapi nggak bisa maksa. Utusan Asep Bamat di Timur Tengah, Steve Witkoff, ngomong belak-belakan, kami bukan pemerintah Israel, jadi nggak bisa maksa mereka. Ini berarti Israel sekarang berdiri sendiri menghadapi gelombang protes dan tekanan internasional. Singkat kata, Cina dan para sekutunya mulai merombak tatanan lama di Timur Tengah. Mereka bukan cuma ngomong, tapi bergerak. Dana ratusan triliun, kerjasama militer, diplomasi keras di PBB, dan dukungan dari negara-negara besar udah mereka keluarkan. Semua ini bikin Israel terpojok, kayak kesepian di tengah badai geopolitik yang makin ganas. Dan yang paling seru, drama ini baru dimulai. Kita bakal lihat gimana langkah-langkah Cina ini bakal mengguncang panggung politik dunia, dan apa balasan Israel di depan mata. Siap-siap aja, ini bukan sekadar soal Gaza, tapi soal siapa yang pegang kendali masa depan Timur Tengah. Kalau lo pikir Israel cuma bakal diem-diem aja dikeroyok kayak gini, ya lo salah besar. Mereka jelas nggak terima dipaksa jongkok oleh negara-negara besar kayak Cina dan Rusia. Netanyahu dan gengnya pasti lagi pusing 7 keliling nyusun strategi buat balik musik. Tapi yang bikin lucu, selama ini Israel ngandelin AS buat jadi pelindung utama, sekarang malah AS mulai goyah. Bayangin aja, tamengnya mulai retak, udah kayak perisai karatan yang tinggal menunggu waktu ambruk. Ini bikin Israel kayak pemain film aksi yang kehabisan peluru. Blokade yang mereka terapkan selama ini ternyata jadi pedang bermata dua. Memang efektif buat ngebikin penderitaan Palestina makin parah, tapi juga bikin dunia internasional makin geram. Gak cuma 1-2 negara, tapi kekuatan besar seperti China, Rusia, dan negara-negara Eropa saling beriringan buat nunjukin bahwa tindakan Israel itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. China malah mainnya nggak setengah-setengah. Mereka nggak cuma nyorot di forum-forum diplomasi, tapi juga siap beraksi di lapangan. Konsep bantuan ratusan triliun buat rekonstruksi Gaza itu jelas bukan buat pencitraan. Ini bentuk investasi politik besar-besaran yang nunjukin bahwa Beijing pengen jadi pemain utama dalam menentukan nasib Timur Tengah. Jangan salah, ini bukan cuma soal kemanusiaan, tapi soal pengaruh geopolitik global. Ditambah lagi, dengan Mesir yang makin mesra sama Cina, mereka beli pesawat tempur J-10, sistem pertahanan udara HQ-9B, dan latihan militer bersama terus dilakukan. Itu jelas sinyal bahwa rantai dukungan buat Palestina dan tekanan buat Israel makin menguat. Gak cuman itu, Rusia yang selama ini penganut politik balance of power sekarang mulai terang-terangan kritik Israel di PBB. Bikin tekanan makin kompleks dan sulit diatasi. Nah, AS, itu dia yang bikin semuanya jadi makin menarik. Negara yang selama ini ngebela Israel mati-matian, sekarang malah kasih kode mundur. Sikap ambivalen ini jelas bikin Israel bingung sendiri. Mau ngadu ke siapa? Mau ngadu ke Putin? Nggak mungkin. Mau ngadu ke Cina? Bisa-bisa dibalas tawa sinis.
Sementara di sisi lain, Washington juga pengen nunjukin bahwa mereka masih punya pengaruh, tapi dengan cara lebih halus. Minta gencatan senjata tapi nggak mau ambil peran besar lagi. Jadi AS itu sekarang kayak badut yang bingung, ketar-ketir, dan kehilangan arah. Sementara itu, di balik layar, Suriah yang selama ini kena sanksi keras dari Assad sekarang mulai didekati lagi. Ini bagian dari manuver geopolitik Cina dan sekutunya buat nyusun blok baru yang bisa menghadang dominasi Barat dan Israel di Timur Tengah. Trump dulu sempat coba buka hubungan dengan Suriah, dan meskipun banyak yang kaget, itu sebenarnya tanda bahwa peta geopolitik tengah bergeser. Jadi lo lihat, pertarungan ini bukan sekadar perang di Gaza. Ini perang pengaruh global dengan taruhan sangat tinggi. Siapa yang bisa kendalikan Timur Tengah, siapa yang bisa mengatur alur bantuan dan rekonstruksi, bakal jadi pemenang sebenarnya. Dan kalau Cina terus maju dengan strategi ini, bisa jadi wajah politik dunia akan berubah drastis. Intinya, blokade Israel terhadap Gaza sudah membuka kotak Pandora yang gak cuma membakar amarah rakyat Palestina, tapi juga mengguncang stabilitas geopolitik dunia. Cina dan sekutunya hadir sebagai penantang baru yang serius, siap mengacaukan status quo yang selama ini dipertahankan Barat dan Israel. Nah, lo penasaran kan gimana kelanjutannya? Bakal ada gebrakan apa lagi dari Cina? Apakah Israel bisa balik ngelawan atau malah makin terpojok? Yuk, tinggalin komentar lo dulu. Kita bakal terus kupas tuntas drama geopolitik ini. Sekarang, mari kita kulik lebih dalam lagi soal strategi China yang ternyata bukan sekadar gertak sambal. Mereka paham betul kalau cuma modal kecaman dan retorika di PBB doang, sudah pasti nggak bakal cukup untuk menggeser dominasi Israel dan sekutunya. Makanya, Beijing bergerak dengan langkah sistematis dan penuh perhitungan. Pertama, Cina paham betul bahwa blokade kemanusiaan yang diterapkan Israel itu adalah pisau bermata dua. Selain menghantam perlawanan Hamas, juga secara halus memukul rakyat sipil Palestina. Nah, disinilah Cina masuk sebagai pahlawan yang mengangkat isu ini ke panggung dunia. Dengan klaim membela rakyat yang tertindas, mereka berhasil membangun citra sebagai kekuatan besar yang punya agenda kemanusiaan sekaligus politik. Jangan salah, proyek rekonstruksi Gaza yang digelontorkan Cina, senilai ratusan triliun itu bukan sekadar sumbangan moral. Ini adalah investasi geopolitik. Dengan membangun kembali Gaza, Cina secara tidak langsung menancapkan pengaruhnya di wilayah yang selama ini jadi pusat konflik. Bayangkan, siapa yang bakal pegang kendali pasokan, infrastruktur, dan bantuan di Gaza? Jawabannya bakal China dan sekutunya. Ini bisa jadi lompatan besar buat negeri tirai bambu untuk jadi pemain utama di Timur Tengah selama ini yang dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Yang menarik juga, dukungan dari Mesir dan Rusia itu bukan cuma formalitas. Mesir, yang selama ini jadi negara kunci di dunia Arab, menunjukkan sinyal kuat menggeser haluan dari barat ke timur. Dengan beli pesawat tempur dan sistem pertahanan dari Cina, jelas bahwa Mesir sedang membangun kekuatan militer dan diplomasi yang mandiri. Latihan militer gabungan dengan Cina juga jadi bukti konkret bahwa mereka serius dalam membangun aliansi strategis ini. Rusia dengan nada yang lebih keras bahkan menuduh Israel merusak netralitas PBB. Ini adalah kritik yang jarang terjadi dan sangat tajam. Artinya, Rusia sudah muak dengan permainan Israel yang dianggapnya melanggar aturan internasional dan memanipulasi lembaga global demi kepentingan sendiri. Di sisi lain, Amerika Serikat yang selama ini jadi tameng utama Israel mulai kehilangan pijakan. Sikap AINS yang ambigu dan cenderung menarik diri dari konflik ini bukan tanpa alasan. Dalam konteks global yang makin rumit, Amerika Serikat sedang mencoba menyusun strategi baru yang lebih fleksibel dan mungkin lebih pragmatis dalam menghadapi tekanan dari Cina dan sekutu-sekutunya. Ada satu lagi yang bikin peta konflik ini makin panas, Suriah. Negara yang selama ini diboikot dan dihukum sanksi oleh Barat, tiba-tiba mulai dipandang sebagai sekutu potensial oleh Amerika dan Cina. Ini karena Suriah punya posisi strategis yang nggak bisa dianggap remeh. Dekatnya Suriah dengan Iran dan kelompok militan di wilayah itu membuatnya menjadi pion penting dalam pertarungan pengaruh ini. Jadi, kalau lo pikir ini cuma soal Palestina versus Israel, lo salah besar. Ini adalah babak baru dari perang dingin modern, di mana China dan sekutunya menantang dominasi Barat di Timur Tengah lewat kombinasi kekuatan diplomasi, militer, dan ekonomi. Israel? Mereka sedang berada di posisi defensif yang makin sulit. Dan buat lo yang masih mikir, ini cuma drama politik biasa, coba lihat data di lapangan. Jutaan orang Palestina menderita kelaparan, kekurangan air bersih, dan fasilitas kesehatan yang nyaris hancur.
Semua ini dipakai sebagai senjata dalam perang politik yang sebenarnya sangat kejam. Disinilah urgensi dunia internasional, terutama kekuatan besar seperti Cina, untuk bertindak nyata, bukan cuma ngomong doang. Tantangan terbesar sekarang adalah, apakah tekanan global ini bisa memaksa Israel mundur dari blokade? Atau malah Israel bakal makin brutal dan nekat? Dan bagaimana respons LBI yang mulai goyah? Semua pertanyaan itu masih belum terjawab. Tapi satu hal pasti, dunia sedang menyaksikan salah satu babak paling kritis dalam sejarah geopolitik modern. Begini, Cina nggak cuma datang dengan proyek rekonstruksi dan pidato keras di PBB doang. Mereka paham, kalau mau benar-benar berpengaruh, harus gerak dari bawah ke atas. Jadi selain menggandeng pemerintah Gaza, Cina juga mulai menggalang kekuatan di tingkat akar rumput, melalui NGO dan bantuan langsung yang dikirim lewat jalur darat ke Mesir dan dari sana ke Gaza. Ini langkah brilian. Sambil nyiapin panggung politik, mereka juga mengerjakan soft power yang bikin warga Gaza ngerasa nggak sendirian. Nah, ini yang bikin Israel dan sekutunya mulai gigit jari. Mereka nggak cuma berhadapan dengan kritik global, tapi juga tekanan nyata di lapangan yang mulai bikin mereka kewalahan. Blokade makin sulit dijaga karena jalur bantuan alternatif mulai terbuka. Dan jangan lupa, Cina juga pamer teknologi pengawasan dan drone canggih yang ditawarkan ke negara-negara Timur Tengah. Jadi mereka bukan cuma sok jago soal pembangunan, tapi juga militer dan intelijen. Kalau lo kira ini drama biasa, coba deh. Perhatiin betapa berani para pejabat Cina ngomong soal pelanggaran HAM Israel dan bahkan buka peluang buat pengadilan internasional. Biasanya Cina terkenal sangat berhati-hati soal kedaulatan negara lain dan jarang banget ngotot soal HAM. Tapi kali ini, mereka menggeser haluan total. Bisa dibilang ini langkah berani yang nggak pernah kita lihat dari Beijing sebelumnya. Artinya, mereka paham sekali bahwa reputasi dan pengaruh geopolitik bisa naik drastis kalau berhasil jadi penyelamat Palestina. Sementara itu, Mesir juga nggak mau kalah. Presiden Mesir makin vokal dukung langkah Cina dan bahkan mulai buka jalur perdagangan yang selama ini tertutup rapat. Ada laporan juga bahwa Mesir sudah siap membuka perbatasan Rafah secara permanen buat lalu lintas barang dan orang ke Gaza, yang artinya blokade Israel mulai retak dari sisi darat. Ini bukan cuma soal solidaritas, tapi juga sinyal kuat bahwa Mesir pengen jadi pemain utama yang ngatur keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Lalu Rusia dengan gaya khasnya yang sinis dan keras malah bilang bahwa PBB harusnya sudah bertindak tegas sejak lama, bukan cuma bikin resolusi kosong yang nggak pernah ditegakkan. Rusia bahkan menegaskan siap mendukung Cina secara politik dan militer jika Israel terus menolak tekanan internasional. Ini jelas bikin peta konflik makin panas dan mengerucut menjadi bipolar antara blok barat Israel versus blok timur Cina-Rusia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Amerika masih punya nyali buat melawan arus ini? Dengan masalah domestik yang makin pelik dan hubungan internasional yang semakin rumit, AS lebih memilih main di bayang-bayang dan mendorong diplomasi diam-diam daripada perang terbuka. Tapi ya, don't be fooled. Mereka juga nggak mau kehilangan pengaruh di Timur Tengah begitu saja. Makanya AS mulai gerilya diplomasi di belakang layar, mencoba jaga agar konflik ini nggak makin meledak. Kita juga harus waspada sama negara-negara Eropa yang selama ini diam-diam mendukung Palestina lewat dana kemanusiaan dan tekanan diplomatik. Sekarang, mereka mulai lebih vokal, mendukung langkah Cina, walaupun tetap dengan gaya diplomasi yang halus dan kalem. Jadi jangan heran kalau dalam waktu dekat, akan ada koalisi internasional baru yang menantang dominasi Barat di Timur Tengah, koalisi yang didominasi oleh Cina, Rusia, Mesir, dan beberapa negara Eropa yang mulai capek jadi boneka politik arwah-estados. Ini bukan lagi soal perang Israel versus Palestina. Ini sudah jadi babak baru dalam drama global, di mana kekuatan besar mulai memanfaatkan konflik regional untuk merombak tatanan dunia. Dan di tengah semua itu, jutaan orang di Gaza tetap jadi korban, tersiksa oleh blokade, perang politik, dan ambisi kekuatan besar. Jadi, lo masih mau bilang ini cuma drama politik biasa? Atau sudah saatnya kita buka mata dan lihat bagaimana sejarah sedang ditulis ulang di depan mata kita dengan Cina sebagai aktor utama yang mulai mengguncang panggung global? Pertama, Cina. Jangan kira negeri tirai bambu ini cuma ngandelin pembangunan fisik dan diplomasi basa-basi doang. Mereka sedang memainkan game jangka panjang yang sangat licik dan sistematis. Selain membangun ulang Gaza, mereka juga siap memasang infrastruktur digital dan komunikasi yang bikin pengaruh mereka makin mengakar. Bayangin aja, mereka bakal jadi penyedia teknologi utama buat Gaza, dari jaringan internet sampai sistem keamanan.
Ini bukan cuma soal kasih bantuan, tapi soal kontrol informasi dan pengaruh budaya. Kalau udah begini, Gaza bisa jadi semacam proyek percontohan Cina di Timur Tengah. Semacam model buat ekspansi pengaruh yang lebih luas ke wilayah lain. Lalu Rusia. Jangan salah, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka mendorong agenda militer dengan cara menjual senjata dan teknologi tempur ke negara-negara di kawasan yang pro-Cina. Ini kayak jual senjata sambil menanam benih aliansi strategis yang kuat. Rusia paham betul kalau konflik ini adalah medan uji coba kekuatan dan sekaligus kesempatan buat nunjukin bahwa mereka masih pemain besar yang layak ditakuti. Mesir? Mesir ini bagaikan penjaga gerbang yang sangat strategis. Dengan membuka Rafah, mereka bukan cuma kasih akses bantuan ke Gaza, tapi juga kontrol penuh terhadap arus barang dan orang. Jadi, Mesir sebenarnya pegang kendali besar atas nasib Gaza, dan pastinya mereka nggak mau main-main. Di balik dukungan yang terlihat solid, ada hitungan politik dan ekonomi yang rumit, termasuk pengaruh di kawasan dan jatah peran di tatanan baru Timur Tengah. Eropa? Mereka ini agak tricky. Secara resmi, dukung Cina dan Rusia soal kemanusiaan, tapi tetap menjaga jarak soal isu militer. Mereka lebih suka main di ranah ekonomi dan kemanusiaan, sambil menunggu siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi jangan salah, tekanan publik di negara-negara Eropa bikin pemerintah mereka nggak bisa diam-diam aja. Jadi, dalam diam, Eropa juga mulai bergerak mempersiapkan diri menghadapi tatanan dunia yang berubah cepat ini. Dan AS? Wah, mereka lagi terjebak dilema serius. Masalah domestik yang menumpuk bikin mereka sulit fokus ke Timur Tengah secara penuh. Apalagi dengan rival baru yang lebih licik dan fleksibel macam China. Makanya ASM sekarang lebih banyak main shadow diplomasi, ngatur strategi lewat pertemuan rahasia, lobby intensif, dan aliansi-aliansi kecil. Tapi di balik itu, mereka tetap memasang semua kartu mereka, termasuk dukungan militer dan intelijen ke Israel. Jadi walaupun tampak pasif, AS sebenarnya masih memainkan peran kunci di balik layar. Tapi yang paling parah, dan ini yang sering kita lupakan, adalah nasib rakyat Gaza. Mereka jadi pion di antara kekuatan besar yang lagi adu pengaruh. Blokade yang membuat hidup makin susah, serangan udara yang tak kunjung berhenti, dan perang politik yang bikin mereka terperangkap di tengah kekacauan. Semua janji bantuan dan rekonstruksi belum tentu benar-benar sampai ke mereka karena rumitnya situasi politik dan keamanan. Jadi, di tengah semua drama geopolitik ini, jutaan orang Gaza tetap menderita, dan itu yang paling tragis. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Apakah Cina benar-benar punya niat tulus untuk menyelamatkan Gaza, atau ini cuma langkah cerdik untuk memperkuat pengaruh globalnya? Bagaimana reaksi Israel dan sekutunya saat tekanan internasional makin memuncak? Dan yang paling penting, apakah komunitas internasional bisa keluar dari pola lama hanya debat di PBB tanpa tindakan nyata? Nah, siapa sih aktor tersembunyi yang paling sibuk di balik panggung? Pertama, tentu saja lobby-lobby di PBB. Di sana diplomasi bukan cuma soal kata-kata manis, tapi juga permainan uang, pengaruh, dan kompromi tak terduga. Cina dengan kekuatan ekonominya, Rusia dengan blok veto di Dewan Keamanan, serta negara-negara Arab yang mulai berani angkat suara, semua bergerak dalam irama yang saling tarik-menarik. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya mencoba mengamankan posisi mereka lewat jaringan intelijen dan kerjasama militer rahasia. Dari sisi geopolitik, ini bukan sekadar perang antara Israel dan Palestina, tapi pertarungan global memperebutkan pengaruh strategis. Gaza jadi medan ujian siapa yang bisa mengukuhkan dominasi di Timur Tengah, sekaligus menunjukkan siapa yang mampu mengatur narasi kemanusiaan di dunia internasional. Dengan dukungan kuat dari Cina, Mesir, Rusia, dan beberapa negara Eropa, jelas ada usaha sistematis untuk mengimbangi kekuatan tradisional seperti Amerika dan Israel. Apalagi dengan kondisi internal Amerika Serikat yang sedang ribet sendiri, peluang buat Cina dan sekutunya untuk mengukir peran besar makin terbuka lebar. Namun, satu hal yang nggak boleh kita lupa. Dalam konflik geopolitik ini, yang jadi korban paling nyata adalah rakyat Gaza. Mereka terjebak dalam permainan kekuasaan yang besar, di mana bantuan kemanusiaan sering jadi senjata tawar-menawar politik. Nasib mereka bergantung pada seberapa besar dunia internasional benar-benar serius mengakhiri blokade dan membuka jalan untuk rekonstruksi. Cina turun tangan bukan sekadar aksi kemanusiaan, tapi juga langkah strategis untuk menantang dominasi lama dan mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan global baru. Dengan diplomasi tegas, dukungan finansial besar,
dan kolaborasi dengan sekutu seperti Mesir, Rusia, dan Eropa, Beijing menunjukkan bahwa mereka siap jadi pemain utama dalam konflik yang sudah puluhan tahun tak kunjung usai ini. Tapi jangan terbuai dengan gerakan politik dan ambisi besar para negara. Fokus utama harus tetap pada manusia, jutaan rakyat Gaza yang hidupnya hancur karena blokade dan perang. Dunia harus menekan semua pihak untuk menghentikan kekerasan, membuka akses bantuan, dan memulai proses rekonstruksi yang nyata, bukan sekadar janji kosong. Akhir kata, geopolitik itu keras dan kejam. Tapi di balik semua itu, kemanusiaan harus jadi suara paling lantang yang kita perjuangkan. Kalau tidak, sejarah hanya akan mencatat penderitaan tanpa akhir yang tak pernah selesai.